يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sebelum masuk daftar video di bawah ini, ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau Anda suka dengan konten-konten Al-Ittihad Yasi, kalian bisa menekan tombol itu untuk bisa berlangganan video-video atau konten-konten Al-Ittihad Yasi. Dan ini gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jemaah yang saya muliakan rahimakumullah. Terlebih dahulu mari sebagaimana biasa kita awali kajian kita saat ini dengan bacaan umul kitab, tentunya dengan beberapa harapan. Yang pertama, semoga Allah masih tetap berkenan memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya demi keselamatan kita bersama dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, semoga orang tua kita, guru-guru kita yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah menghadap kehadiratnya, diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya. Harapan ketiga, barangkali ada di antara saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang seiman dan seagama yang hingga hari ini masih menderita sakit. Semoga Allah segera menyembuhkan mereka sehingga mereka bisa bersama-sama berbahagia bersama kita. Harapan berikutnya, semoga putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang sholihin, yang sholihat. Harapan terakhir, semoga usaha kita, pekerjaan kita Allah lancarkan, Allah selamatkan, Allah ridhoi dunia dan akhirat. Bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang saya muliakan, sebelum kita baca kitab yang kita kaji, terlebih dahulu mohon maaf karena saya sudah lebih 1 bulan mungkin ini yang liburnya tanpa disengaja, tidak ada sama sekali unsur kesengajaan, hanya karena kadang-kadang lupa, kadang-kadang karena kesibukan yang pas hari itu ada kesibukan yang full sehari. Oleh karenanya sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan jamaah semuanya memaklumi. Jamaah yang saya muliakan, hari ini kita ada di dalam bulan Maulud atau bulan Maulid. Bilang Maulud boleh, bilang Maulid boleh. Kalau Maulud itu membicarakan orangnya yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau Maulid itu waktunya bulan Rabiul Awal, bulan ini. Dan di mana-mana umat Islam banyak sekali memperingati kelahirannya. Untuk apa? Nomor 1, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya.
Namun maaf, kalau kita akan mengikuti sunnah-sunnahnya secara utuh, saya bukan suudzon pada jemaah, insya Allah tidak mampu. Mengapa tidak mampu? Ya jelas, karena seperti kita, potongannya sudah ketahuan, tidak mampuan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ini yang pertama, tapi bagaimanapun juga kita tetap berusaha semampu kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua, dengan mengadakan peringatan itu, harapan tertinggi yang terakhir adalah agar kita mendapat syafaat. Baik syafaat dunia, lebih-lebih syafaatul kubro, syafaat akhirat, yang pada waktu itu nanti kita pasti butuh pertolongan. Satu-satunya Nabi Rasul yang bisa memberi pertolongan hanyalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang saya muliakan, mengapa kok kita perlu mengadakan peringatan seperti ini? Tentunya banyak hal. Di antaranya kita bicara masalah fisik Rasul saja. Jangan sifat-sifatnya yang luar biasa. Fisik jasmani saja kita jauh berbeda, bertolak belakang jauh dengan pribadi Rasul. Seperti yang ada dalam kitab ini di Syarah Bidayah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten, yang ada di hadapan kita masing-masing akan kami baca. Nazomannya demikian, keluarbiasaan Rasul. Ada 10 keluarbiasaan Rasul yang tidak dimiliki oleh yang lain, oleh siapapun. Seperti yang pertama, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Yang artinya Nabi selama hidupnya tidak pernah bermimpi, mimpi apapun. Beda dengan kita, mimpinya macam-macam. Kalau mimpi dikejar-kejar ular, bangunnya semangat, ada harapan katanya. Ada yang mimpi dikejar-kejar anjing, bangunnya sedih, kenapa? Akan dapat ancaman. Ada yang bermimpi menangkap hewan, hewannya hewan gelatik, waduh ada harapan ini, ada akan mendapat yang bibirnya merah, dan macam-macam. Masya Allah, kita jangan terlalu percaya kepada mimpi ya. Kalau mimpi yang macam-macam itu kadang-kadang terjadi, tapi berusaha kita ingin bisa bermimpi bertemu dengan Rasul. Bagaimana caranya? Perbanyak baca sholawat, sebanyak-banyaknya ya, insya Allah ya. Nanti akan ketemu, baik ketemunya langsung berhadapan dan atau bertemunya ditunjukkan oleh orang. Itulah kalau kamu ingin tahu Muhammad, begitu akan melihat menoleh langsung bangun, kadang-kadang begitu, dan lain-lain. Nabi tidak pernah bermimpi apapun selama hidupnya. Mudah-mudahan mimpi kita mimpi yang baik dan mimpi yang diridhai oleh Allah. Kalau mimpi itu tidak baik, maka kata Rasul, kita bangun, kita ludahi. Artinya kalau rumah kita rumah keramik jangan diludahi. Ya caranya aja lah, seakan-akan kita meludah ke sebelah kiri 3 kali. Begini. Itu hanya suaranya, tidak dikeluarkan ludahnya. Ya kalau di rumah sendiri, kalau bertamu ke rumah orang, rumahnya keramik, kemudian meludah, wah nanti bikin persoalan tuh, muncul pertanyaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma tasa'ab aslam fi madad zamani. Nabi tidak pernah menguap ya, selama hidupnya, sama sekali tidak pernah. Lok toman awal. Kalau kita masih habis hari seperti ini, mungkin di antara kita ada yang sudah menguap berapa kali atau berapa kali, minimal 1 kali. Nabi sedikit pun selama hidupnya tidak pernah menguap.
Berarti Nabi tidak pernah ngantuk. Kalau kita ngantuknya bolak-balik, tidurnya bolak-balik. Ya. Padahal kalau kita ingin tajam doa kita, kita telepon abad himin kengain dong mentro pentra mentro alemah ya. Ngakan petobuk acer pekorang bejeng dan beden tedung penyaman. Insya Allah tidak hanya alim kalau seperti ini menjadi calon waliullah insya Allah. Makan petobuk, ajar pekorang, bejeng dan beden, tedung penyaman. Tidur di mana saja enak, tidur sebentar enak, tidur banyak enak, tidur penyaman. Bejeng dan beden, lah bejeng, pada bejeng boleh kecuali sembahyang sesudah azan asar dan sesudah subuh. Selain itu silahkan sembahyang sebanyak-banyak. Kalau penyaman apa bejeng ya, bang dan beden. Jangan mikir bektos, jangan mikir betok tempat. Kemudian ajar pekorang. Jadi korang ajar boleh, korang ajar boleh, korang ajar boleh, korang ajar boleh. Terus ajar pekorang. Makan petobuk, makan sangkah petobuk, makan boleh sangkah. Malas, kenapa? Sudah waleh. Insya Allah kalau 4 hal ini kita kerjakan, luar biasa. Kenyataan yang terjadi pada kita kebalikannya. Tedung korang melolon ajar petobuk, makan korang melolon, tedung masih nyaman. Aku jeng bitong, aku jeng itu, padahal aku sudah beda. Ini yang kedua, Nabi tidak pernah menguap selama hidupnya. Min huddawabu falam tahrok. Nabi ketemu dengan hewan apapun, Nabi tidak lari, hewannya pun juga tidak lari, bahkan menghadap, memanggil salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketemu anjingnya menghadap assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Rasul Nabi Muhammad. Ketemu dengan macannya menghadap assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Rasul tidak lari, hewannya pun juga tidak lari, bahkan menghadap. Kalau kita ada anjing menghadap, jangan diam, kemet kecil. Apalagi ada singa akan menghadap kita, jangan diam. Lari pun kadang-kadang masih habis juga. Nabi Masya Allah luar biasa, tidak pernah lari ya. Hewannya tidak lari, Nabi juga tidak lari. Wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismil hasani. Ini yang keempat, Nabi tidak pernah dihinggapi oleh lalat selama-lamanya. Mengapa? Karena badannya yang bagus, baunya yang bagus. Karena senangnya lalat itu pasti bau-bau busuk, bau-bau tidak enak. Ya. Makanya kalau ingin terhindar dari lalat, yang harum baunya, tempatnya harus bagus dan bersih. Ya. Tapi kalau baunya tidak enak, apalagi berserakan sampah, wah ini kesukaan lalat. Oleh karenanya mari kita jaga. Ya. Bagaimana caranya badan kita bersih, mun badan bersih, doa bau, insyaallah tak ada lalat datang. Maaf, mumpah terkadang pipis, apalagi kakaknya pipis, pas ndak cewek, aduh, ini sama dengan mengundang lalat agar datang kepadanya. Jangan sampai terjadi. Pakailah oleh kita semua pakaian dari paling luar, paling atas sampai paling dalam keadaan suci. Jadi dimanapun masuk waktu, maka di situ kita bisa melaksanakan sholat tanpa sibuk, tanpa ribet dengan membuka pakaian dalam. Kemudian yang kelima, bi khalfihi ka'ama miru'yatun sabatat. Nabi berjalan ke depan, berjalan ke barat, semua yang timur kelihatan. Berjalan ke selatan, semua yang di utara kelihatan. Siapa yang ada di belakangnya? Itu Nabi. Kalau kita ibaratkan dengan mobil, berarti Nabi ini seperti ada spionnya yang di belakang kelihatan semuanya. Siapa itu? Ini Nabi. Ya. Nah, semuanya tampak jelas di hadapan Nabi, walaupun tanpa menoleh. Tapi kalau kita ada yang memanggil, menoleh atau oleh geluk, loning siapa senolok. Apalagi panggilannya pakai hui, tambah tidak jelas.
Suaranya aja tidak kita kenal semua suara jamaah yang ada ini, hanya sebagian yang walaupun tanpa menyebutkan namanya saya ingat suaranya. Ini. Siapa yang diingat suaranya itu? Yang pasti yang sering berbicara dengan saya, sering konsultasi dengan saya, sering komunikasi dengan saya, insya Allah saya ingat suaranya. Kemudian yang seterusnya, wala yura asaru baulin min hufi alani. Nabi buang air kecil tidak ada bekasnya sama sekali. Apa boleh baunya? Tidak ada. Bekasnya aja tidak ada. Garing. Lain dengan kita, apalagi habis minum banyak, waduh, kata orang di Inggris, lambar. Salahnya lambar, baunya nyelember. Masya Allah, Nabi tidak ada bekasnya setelah buang air kecil. Masya Allah, luar biasa. Kemudian wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Hati Nabi tidak pernah tidur walaupun kedua merifatnya itu ngantuk. Nabi selalu berzikir kepada Allah. Jadi Nabi selalu berhubungan vertikal hatinya dengan Allah, terus nyambung walaupun kelihatannya Nabi ngantuk dan atau tidur, tapi hatinya tidak pernah putus, nyambung dengan Allah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita apalagi bangun, apalagi tidur, bangun aja kadang-kadang nggak nyambung hati kita. Ya Allah ya Rabbi. Padahal ingatlah jamaah sekalian yang berbahagia, sepanjang kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat pada kita, akan dilindungi oleh Allah. Fazkuruni azkurkum, begitu Allah berfirman dalam Al-Quran. Ingatlah padaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Artinya kalau kamu sekalian masih ingat padaku, maka akan kulindungi. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kau ingkari apa yang kuberikan. Kemudian berikutnya yang ke-8, wala yura dhilluhu fisyamsi dzulfatani. Nabi tidak ada bayang-bayangnya, tidak kelihatan bayang-bayangnya walaupun di bawah terik matahari, apalagi di bawah lampu. Mengapa kau tak kelihatan? Dengan kata-kata ini berarti cahaya Nabi lebih jelas, lebih terang, lebih padam dibandingkan dengan cahaya lampu, cahaya matahari, apalagi lilin tambah tidak kelihatan. Lain dengan kita, waduh, semakin sore semakin panjang bayangan kita, semakin sore semakin panjang bayangan kita. Yang lucu, malam-malam jam 2 bangun, hampir semua lampu dimatikan kecuali satu yang kecil. Kemudian ketika kita keluar ada bayang-bayang. Ketika akan masuk kamar kecil, bayang-bayangnya mengikuti. Akhirnya takut pada bayang-bayang sendiri, saku jerongkong. Padahal abang cibi sama saku jidik. Saku yang berjerongkong. Subhanallah. Yang ke-9, katfahu qad alata qauman idza jalasu. Kedua pundak beliau lebih tinggi sedikit duduk dengan siapapun. Duduk dengan orang pendek, Nabi lebih tinggi sedikit. Duduk dengan orang sedang, lebih tinggi sedikit. Duduk dengan orang tinggi luar biasa, tetap Nabi lebih tinggi sedikit daripada teman duduk beliau. Mengapa? Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya dengan siapapun tetap lebih tinggi Nabi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu. Buktinya hanya dengan duduknya saja lebih tinggi, walaupun duduk dengan orang yang paling tinggi. Apalagi duduk dengan kita depan ini, bercebol seperti ini, wah tambah lebih tinggi. Ini yang ke-9. Yang terakhir, ini yang paling lucu juga, aneh. Indal wiladati sif yadza bi mukhtatani. Nabi lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Nabi berkhitannya di dalam kandungan. Saya senyunat, saya menghitan. Ya, jangan tanyakan pada saya, tanyakan saja pada yang punya pekerjaan. Kalau bahasa lucunya, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Inilah 10 keistimewaan
yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada siapapun lain dari beliau, walaupun dengan para nabi dan rasul, apalagi dengan orang-orang biasa. Jamaah sekalian yang berbahagia, penutupnya hadhil khoswaisu fahfatha takun aminan min syarinarin wa sarotin wa min mihani. Ke-10 keistimewaan ini atau kata-kata ini, minimal keistimewaannya atau terjemahannya kita hafal, kita ingat, maka kata Imam Nawawi Banten, kita akan aman, kita akan selamat, kita akan dilindungi, diselamatkan min syarinarin, dari kobongan, dari api, wasarokin, dan kecurian, insyaallah tak kemalengan, wa min mihani, dan insyaallah akan dilindungi oleh Allah dari segala macam ujian dan cobaan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah lindungi dari segala macam bahaya lahir dan batin. Sekian dari kami untuk sementara, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.